Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 1. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok 1. Yang pertama ada Franciscus Suluh Adiguna, yang kedua ada Tarisa Pramudita, yang ketiga ada Bonita Sari, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Ayu Francisca. Kami akan menjelaskan materi tentang Exact Feature Test atau uji Fisher eksak. Untuk susunan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, apa itu uji Fisher eksak? Dan yang kedua, syarat-syarat untuk melakukan uji Fisher eksak dan akan dilanjutkan dengan contoh beserta penjelasannya. Oke, lanjut ke materi ya. Apa itu uji Fisher eksak? Exact Fisher Test atau uji Fisher eksak adalah suatu teknik yang digunakan untuk menguji dua sampel independen atau untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel yang berskala nominal atau ordinal. Selanjutnya, syarat yang harus dipenuhi dalam uji Exact Fisher. Pertama, data diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yang saling bebas sehingga akan terbentuk tabel kontinensi 2x2. Tabel kontinensi 2x2 artinya masing-masing variabel itu hanya punya dua kategori. Kedua, data yang akan diuji mempunyai skala pengukuran nominal, yaitu skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu subjek dan diberi kode angka 1 dan 2. Ini digunakan untuk mengelompokkan subjek. Contohnya variabel hasil ujian. Responden dapat dibedakan ke dalam dua kategori yaitu lulus dan tidak lulus. Ketiga, terdapat sel yang nilai harapan kurang dari 5. 4. N sampel relatif kecil. N merupakan jumlah keseluruhan data yang biasanya kurang dari 20. Rumus uji Exact Fisher. Adapun untuk rumus dari uji Exact Fisher, seperti tabel ini, variabel yang digunakan dikelompokkan menjadi kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk efek variabelnya positif dan negatif. Untuk tiap sel diberikan kode tersendiri, yaitu sel A, sel B, sel C, dan sel D. Untuk jumlah yang di samping ini yaitu menjumlahkan sel A plus B, lalu di bawahnya sel C plus D. Untuk penjumlahan total yang dijumlahkan yaitu sel A plus C, lalu sel selanjutnya B plus D. N merupakan hasil dari jumlah keseluruhan A plus B plus C plus D. Adapun rumus dari Exact Fisher itu sendiri untuk mendapatkan p-value yaitu P sama dengan dalam kurung A plus B faktorial dikali C plus D faktorial dikali A plus C faktorial lalu dikali B plus D faktorial. Kemudian dibagi dengan N faktorial dikali A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial kemudian dikali D faktorial. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat ke contoh. baik, kita langsung ke contoh yang pertama. Di sini kita mempunyai tabel kontingensi. Ya, bisa kita lihat di situ terdapat 3 kolom yaitu hasil ujian dan less private yang iya dan tidak dan total. Jadi, peluang kemunculan datanya ialah kita masukkan rumus yang tadi sudah dijelaskan, bisa dilihat di PowerPoint. Lalu di baris kedua kita masukkan nilai yang terdapat di tabel sebelah, yaitu nilai A5, nilai B1 faktorial, nilai C2 ditambah nilai D yaitu 7 faktorial, A
5 ditambah 2 faktorial 1 ditambah 7. Jadi nilai-nilai tersebut kita ambil dari tabel yang di samping. Lalu per 15 faktorial, 5 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 7 faktorial itu juga diambil dari nilai di samping, yaitu bahwa N itu adalah 15 total dari keseluruhan. 5 itu nilai yang A, 1, 2, dan 7. Lalu kita jumlahkan semua. Jadi di hasilnya terdapat hasil 6 faktorial, 9 faktorial, 7 faktorial, dan 8 faktorial per kita masukkan nilai yang tadi. Lalu kita jumlahkan kembali dan dapatlah hasil dari 0,0336. Oke, selanjutnya bagaimana cara pengambilan keputusannya? Di sini didefinisikan P1 atau peluang 1 adalah proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat, dan P2 atau peluang 2 adalah proporsi siswa yang lulus yang tidak ikut les privat. HO sama dengan P1 sama dengan P2, yaitu proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat tidak lebih banyak dari proporsi siswa yang tidak ikut les privat. Selanjutnya, H1 sama dengan P1 lebih besar dari P2, yaitu proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat lebih banyak dari proporsi siswa yang tidak ikut les privat. Lalu kita lanjut ke peluang kemungkinan pemunculan lainnya yang lebih ekstrim. Nah, di sini kita terdapat tabel yang berbeda dari tabel pertama tadi. Di sini nilai yang les privat dan yang tidak juga berbeda dari yang tadi, tetapi totalnya juga sama, 15. Lalu kita masukkan rumus seperti tadi, seperti bisa kita lihat contoh yang di samping. Lalu kita masukkan juga nilainya ini. Bisa kita lihat nilai A adalah 6, nilai B adalah 0, faktorial, nilai C adalah 1, nilai D adalah 8, faktorial, dan nilai A adalah 6, nilai C adalah 1, faktorial, nilai B adalah 0, nilai D adalah 8, per nilai N, A, B, C, D bisa kita lihat di samping. Lalu kita jumlahkan yang tadi sudah dijumlahkan, dapatlah tadi hasil 6 faktorial, 9 faktorial, 7 faktorial, 8 faktorial per 15 faktorial, 6 faktorial, 0 faktorial, 1 faktorial, dan 8 faktorial. Dan kita jumlahkan semuanya, dapatlah hasil 0,0014. Jadi besarnya probabilitas P mean value adalah sebesar 0,0336 ditambah 0,0014 sama dengan 0,035 lebih kecil dari 0,05. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Jadi pada contoh kedua ini kita akan melihat hubungan antara minum es buah dengan diare. Dari data yang diperoleh diklasifikasikan ke dalam tabel kontingensi sebagai berikut. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumus. 6 ditambah 14 difaktorialkan, kemudian dikalikan dengan 1 ditambah 20 difaktorialkan, dikalikan dengan 6 ditambah 1 difaktorialkan, kemudian dikalikan dengan 14 ditambah 20 difaktorialkan, kemudian dibagi dengan 41 faktorial dikalikan dengan 6 difaktorialkan, kemudian dikalikan dengan 14 difaktorialkan, dikalikan dengan 1 difaktorialkan, kemudian dikalikan dengan 20 difaktorialkan. Pada tahap ini, sebelum masuk ke proses perkalian, kita harus mencari nilai faktorial dari setiap angka yang berada pada pembilang dan penyebut. Setelah itu, nilai faktorial tersebut dikalikan. Sesudah dikalikan, maka diperolehlah hasil sebagai berikut. 184.861,453 per 5,106. Hasil dari pembagian tersebut adalah 0,0362. Lalu bagaimana cara pengambilan keputusannya? HO sama dengan P1 sama dengan P2, maka tidak terdapat hubungan antara minum es buah dengan diare. Kemudian H1 sama dengan P1 tidak sama dengan P2, maka terdapat hubungan antara minum es buah
dengan diare. Lalu bagaimana dengan peluang kemungkinan pemunculan lainnya yang lebih ekstrim? Pada tabel sebelumnya tidak terdapat nilai 0, maka harus dicari peluang ekstrim lain. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Tahapnya masih sama seperti contoh sebelumnya. Diperolehlah hasil 0,0034. Jadi, besarnya probabilita atau p-value adalah sebesar 0,0362 ditambah 0,0034 sama dengan 0,0396. Ini lebih kecil dari nilai alfa sebesar 0,05. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan penjelasan kami yang kurang, mohon untuk dimaklumi, karena kami juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Semoga hal yang baik dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.